Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalimat yang terus kita ucapkan, yang terus kita panjatkan atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiada putusnya mengalir terus, yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi semoga kita mampu untuk terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya, alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali pada pertemuan rutin kita, yaitu Majelis Ilmu Al-Quran. Semoga dengan terus kita hadirnya di sini, berusaha untuk terus istiqomah, Allah catat sebagai amalan terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin kita, teladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, juga seluruh umatnya yang terus berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang kita semua rindu kepada beliau, dan tentunya kerinduan itu akan beliau balas kelak di yaumil akhir, insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita bertemu lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Azan ya. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Maka kita lanjutkan dengan majelis ilmu Al-Quran. Seperti biasa, disiapkan mushafnya, baik yang hadir secara langsung di Masjid Al-Hijrah maupun jamaah yang hadir secara online di Instagram. Silakan dibuka ayat yang tadi saya baca. Surat apa, Pak? Surat Abasa. Surat keberapa? 80. Patokannya An-Naba 78. Berarti naik 2. Abasa. Dari ayat ke-24 saja sampai akhir ya. Falyanzuril. Abasa surat ke-80 ayat 24 sampai selesai. Bapak Ibu sudah dapat semua? Sudah. Kita baca dari ta'awuz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla
wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah buka majelis ini dengan tilawah Al-Quran. Semoga menambah keberkahan majelis kita. Sedikit tadabbur dari surat Al-Basa. Walaupun kita membacanya tadi dari ayat 24 ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk mentadaburi dari ayat ke-17. Qutilal insanu ma akfara. Apa artinya di situ? Celakalah manusia. Kenapa dia bisa sampai ingkar kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Kemudian Allah bertanya, kenapa dia ingkar kepada Allah? Emang dulu dia diciptakan dari apa? Siapa yang menciptakannya? Min ayyi syai'in khalaqah. Apa artinya di situ? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana diciptakan? Min nutfah. Apa nutfah? Tetes air mani. Khalaqahu faqaddara. Yang asalnya kita semua tidak ada, kemudian Allah jadikan, Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, faqaddar, dan menentukannya. Kemudian setelah dibentuk di dalam kandungan, maka di ayat 20 summas sabila yassar. Kemudian jalannya dimudahkan. Dari tafsirnya ayat 20 ini ternyata jalan ini adalah jalan kelahiran. Jalan kelahiran dari seorang manusia. Dan saya memiliki pengalaman pribadi ketika istri saya mengandung anak pertama, kemudian divonis oleh dokter harus disesar karena panggulnya sempit sehingga tidak bisa keluar. Namun kami mencoba berikhtiar dulu, dan bidan yang ketika itu berada di klinik tersebut mengatakan hal yang luar biasa pula, bahwa vonis dokter itu bisa jadi salah, karena manusia itu terbatas, dia hanya bisa melihat data-data. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, maka ikhtiar saja dulu, berdoa, bertaubat, kemudian tolong orang sebanyak-banyaknya. Kemudian
Saya yakini ayat ini, ayat 20. Tsummas sabila yassar. Saya sering mengulang-ulang ayat ini karena yakin Allah pasti akan memudahkan jalan lahir manusia. Maka alhamdulillah qadarullah Allah mudahkan dan bisa lahir dengan normal. Kemudian ketika sudah lahir ke dunia, summa amatahu fa aqbarahu. Kemudian amatahu dimatikan, fa aqbarahu dikuburkan. Ini fase hidup manusia ya. Setelah dikuburkan, dia tadinya mati, kemudian hidup di dunia, kemudian mati lagi, dikubur. Dan di ayat 22, summa idza syaa ansyarah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan membangkitkan lagi. Jadi kalau kita sudah mati, betapa kita tidak berdaya. Hanya Allah satu-satunya yang bisa membangkitkan kita semua. Dan terserah Allah mau berapa lama kita dibangkitkan lagi. Tetapi Allah sudah berjanji, pasti semua manusia itu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Mau itu perbuatan yang kecil, dosa sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, pasti akan dihisab. Kalla lamma yaqdima amara. Ketika sudah dibangkitkan, ternyata sebagian manusia, sebagian besar belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa perintah Allah kepada kita selaku hambanya? 1, beribadah. 2, memakmurkan bumi sebagai khalifah. Kemudian berikutnya Allah menceritakan tentang keindahan-keindahan yang sudah Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Apa yang kita makan, kemudian bumi, langit, kemudian hewan-hewan ternak, semuanya sudah diberikan. Sampai di ayat ke-33, apa bunyinya? Fa idza ja'atis shakhah. Ingat pelajaran mad ya? Itu harus 6 harokat. Itu adalah mad terpanjang di Al-Quran. Kemudian ada tasdidnya. Jadi harus tertahan dulu. Di situ artinya apa? Ketika datang atau sudah terdengar suara yang memekakkan telinga, artinya trompet sangkakala yang kedua, ketika seluruh manusia dibangkitkan. Dan tafsir dari bacaan Al-Qur'annya, itu bacaan terpanjang di Al-Qur'an. Artinya tiupan sangkakala nanti ketika dibangkitkannya seluruh manusia sangat panjang. Dan begitu dahsyat, luar biasa. Sehingga bacaan Al-Qur'annya pun menjadi bacaan mad paling panjang. Begitu mengerikannya, begitu dahsyatnya suara sangkakala ketika semua itu manusia terperanjat dan akhirnya dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lanjutannya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Padahal saudara itu seringkali lebih dekat. Terkadang saudara, maksudnya teman kita ya, teman dekat kita, teman karib, terkadang lebih dekat dari ayah ibu sendiri. Terkadang lebih dekat dari anak sendiri. Karena kita sering kumpulnya dengan saudara, dengan teman karib kita. Tapi ternyata dengan saudara pun kita lari. Wa ummihi wa abi, termasuk dengan ibu dan ayah kita. Yang di dunia kita sangat diperintahkan untuk berbakti kepadanya, mencintainya, tapi ternyata kita pun lari dari ayah dan ibu kita. Wa sahibatihi wa bani, dan pasangannya, termasuk pasangannya.
serta anak-anaknya. Kita pun lari dari mereka. Kenapa? Karena di sini ditutup likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing karena khawatir dengan kondisi masing-masing. Bagaimana bisa memikirkan sahabat, ayah, ibu, pasangan, anak, sedangkan nasib kita sendiri belum pasti. Dan ketika itu Rasulullah bersabda, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Aisyah berkata, apakah kami tidak saling melihat aurat kami? Wahai Rasulullah, kami malu. Tidak, karena ayat ini. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saking sibuknya, saking khawatirnya dengan nasib sendiri, tidak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Dia mengenali ayah ibunya, dia mengenali sahabatnya, mengenali istri atau pasangannya, juga anak-anaknya, tetapi tidak bisa untuk menolong. Karena khawatir dengan nasib dia sendiri. Maka pada hari itu ada dua golongan, wujuhu yauma idzin musfirah, ada yang berseri-seri, dhahikatum mustabsyirah, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan selain dari Allah. Yaitu 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tetapi ada juga wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar. Ada yang tertutup debu, tarhaquha qatar, muram. Suram karena dia tahu ketika di dunia dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Kalaupun dia tidak bermaksiat, tetapi dia menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika humul kafaratul fajar. Itulah orang-orang yang kafir dan fajir, yang banyak melakukan dosa. Semoga kita dilindungi dan kelak kita di padang mahsyar bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup tadaburnya. Sekarang mari kita review kembali bahasan kita yang terakhir. Sepekan lalu kita bahas apa, Pak? Bacaan vokal Al-Quran. Bacaan vokal Al-Quran. Silakan tunjuk tangan. Ada berapa? Tidak ada suara gaib. Gaib ada suara, tidak ada orangnya. Ngacung dulu, Pak. Ya, silakan. 3. Apa saja, Pak? Fathah, kasroh, doma. Selanjutnya ada yang tahu? Fathah itu dari kata apa? Ngacung. Ibu ngacung dulu boleh? Oh, dari Bapak. Kenapa? Fathah itu dari kata apa bahasa Arabnya? Itu definisi, itu artinya. Ini dulu. Apa asal katanya? Bahasa Arabnya apa? Apa? Fataha. Fathah dari kata fataha. Artinya apa? Membuka. Berikutnya yang kedua. Ngacung? Bapak? Dari kata apa? Kasaro. Artinya apa, Pak? Memecah. Secara bahasa dulu aja ya. Bahasa aslinya dari bahasa Arab. Yang terakhir ibu-ibu, yang ketiga apa? Ininya asalnya dari kata domu. Artinya apa? Domu apa? Mengumpulkan ya. Nah, baru secara istilahnya. Membuka maksudnya apa?
yaitu membuka mulut kita. Artinya ucapkan baik yang tipis ataupun yang tebal dengan cara membuka mulut. Yang ini A, yang ini O. Yang tebal apa saja kemarin? So, do, o, zo, terus ho, terus ho, terus ro. Ada lagi? Go. Maka kalau dia diberikan fathah, artinya tetap harus terbuka, tapi dia tebal. Kemarin kita sudah latihan ya. Berikutnya memecah. Memecah maksudnya apa? Ya, artinya memecah rahang atas dan bawah. Artinya memisahkan. Dengan cara apa? Menurunkan rahang bawah. Karena kalau rahang atas dinaikkan susah ya. Jadi menurunkan rahang bawah. Kenapa itu tidak namanya? Kenapa memecah? Bukan menurunkan saja. Menurunkan contohnya misalnya nazala ya, atau anzala. Kenapa? Karena seringkali bahasa Arab itu karena gaya bahasanya tinggi ya, saking tingginya, maka seringkali menggunakan asal kata yang lebih dari itu maknanya. Seperti contoh kemarin pengertian gunnah, nih masih ingat? Ayo, pertemuan berapa? Sautu rahima yakhruju minal syum. Sautu rahima, suara yang rohim. Rohim apa? Rohim penyayang. Tuh, saking gaya bahasanya tinggi, maka digunakan asal katanya rohim. Karena bukan hanya merdu, tapi yang tadi sampai kita ada rasa sayangnya, ada rasa rindunya dalam mendengar suara merdu itu. Maka memecah di sini kalau secara istilahnya itu adalah menurunkan rahang bawah. Turunkan rahang bawahnya sehingga akan sempurna pengucapannya i. Terakhir mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Dua bibir. Nah, ini istilah halus dari kata monyong. Mengumpulkan dua bibir. Mengumpulkan dua bibir. Maka kalau sunatullahnya kita lakukan, maka akan terucap sempurna vokal u. Kumpulkan dua bibirnya. U. Coba A, buka ya. A, I, U. Kalau yang tebal kita coba baca beberapa huruf yang tebal. Fo, tetap terbuka. Fo, tapi dia tebal. Coba vo, vo, ho. Coba goin, go, go. Nah, seperti itu. Kita coba praktekkan kesemuanya dari yang ini. Apa ini? Iya ke. Salah, ini harusnya dipisah ya. Iya karena budu. Maka ini ada semua vokal kasroh, fathah, dan doma. Saya contohkan dulu. Iyyaka na'budu. Silakan 1, 2, 3. Rasakan setiap kita membaca vokalnya, benar-benar kita melakukan sunatullah ini ya. I turunkan, iya buka. Jangan sampai
Iya, itu kurang dibuka, kurang diturunkan. Iya, kena budu. Itu semua atau samar-samar semua. Maka harus betul-betul kita maksimalkan sunnatullah ini. I turun, ya, ka, na, budu. Budu. Jangan ditambah suara-suara siluman ya. Iyyaka na'u. Nah, nanti itu nyambung ke pembahasan kita tentang mengucapkan huruf sakinah. Coba sekali lagi saya contohkan. Iyyaka na'budu. Silakan. Sayap kanan, termasuk ibu-ibunya. Dari sayap kanan. 1, 2, 3. Sayap kiri. 1, 2, 3. Ya. Kemarin kita sudah mereview dalam pengucapan bacaan vokal Al-Quran ini ada 2 kaidah. 1, lakukan sunnatullahnya. Sunnatullah apa? Tadi. Bagaimana kita untuk mengucapkan vokal yang sempurna, maka mulut kita harus dibentuk seperti sebagaimana mestinya. Yang kemarin kita analogikan seperti air ini ya. Maka air ini akan membentuk bulat dengan gelas yang bulat. Kalau ingin seperti botol, masukkan ke dalam botol. Suara pun seperti itu. Rahang kita menentukan suara yang keluar dari yang kita ucapkan. Lakukan sunnatullahnya. Kemudian yang kedua, lepaskan suaranya. Artinya jangan sampai tertahan. Lepaskan saja tanpa beban. Iyyaka na'budu. Jadi jangan tertahan, jangan terasa tidak lepas sehingga vokalnya itu pasti jadi kepengaruh, jadi nggak sempurna. Seperti itu ya. Ini reviewnya yang pertemuan kemarin. Semoga kita bisa terus mempraktikkan dengan sudah 3 bab berarti ya. Kita belajar dari tanda panjang, kemudian tanda guna, dan juga vokal. Maka semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang harus dipraktekkan, semakin banyak tanggung jawabnya, semakin berat, tetapi juga semakin banyak pahala yang bisa kita ambil apabila kita membacanya dengan baik. Sekarang kita akan masuk lagi ke bab yang baru. Sesuai poster yang sudah saya share. Sekarang kita akan belajar bab apa? Sakinah mawaddah. Pengucapan huruf sakinah. Atau bacaan huruf sakinah. Nah, tadi ada yang penasaran. Sakinah itu seperti ini atau seperti ini. Sakinah atau sakinah. Sa-nya yang panjang atau ki-nya yang panjang? Kalau dalam bab kita ya, bacaan huruf sakinah. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ketika diserap dari bahasa Arab sakinah, ini tidak diambil ya panjang pendeknya yang mana ya. Tapi kalau bahasa aslinya kita harus tahu. Bab yang ini, huruf sakinah ini dari sakinah atau yang sakinah.
Yang mana? Ke satu atau kedua? Kedua. Cung yang ke satu. Cung yang ke satu. Kayaknya ini bisa langsung tahu. Cung yang tidak ngacung memang langsung. Harus berani berpendapat. Guru saya bilang, salah itu tidak dosa. Salah itu tidak dosa dalam proses belajar ya. Yang dosa itu apa? Mencontek. Mencontek. Untungnya kita nggak ada ujian. Jadi kalau ujian mencontek itu baru dosa. Tapi kalau dalam latihan salah nggak dosa. Sekali lagi saya tanya, Sakinah nomor 1, Cung, yang milih Sakinah. 1. Ada lagi? Hanya 1 ya, ibu-ibu nggak ada ya? Baik. Yang kedua, Sakinah, Cung. Banyak. 90%. 1% jawab 1. 3% sisanya abstain. Masih ya. Kalau sakinah yang ini, huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ini ketenangan. Yang diucapkan ketika tadi apa? Walimahan, sakinah, mawadah, warahmah. Pakai ini. Sakinah. Tapi kalau bab tajwid, huruf sakinah di sini bukan huruf yang tenang. Emang dia tenang mau butuh apa? Emang burung gusuh? Bukan, tapi yang ini, sakinah ini artinya mati atau diam. Jadi jangan ucapkan ini ketika di walimahan. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harunya atau mati. Nah, baru tahu ya. Jadi kalau walimahan, pastikan ki-nya panjang. Sakinah. Nah, itu tajwid banget. Tapi kalau di sini dari kata sakana, sukun, sakinah itu artinya mati atau diam. Jadi ini kalau misalnya suka kasih tanda kayak gini ya. Nah, itu artinya A-nya yang panjang. Sakinah. Itu dari asal katanya. Kita akan belajar bagaimana membaca huruf sakinah. Dia terbagi menjadi 2. Saya jelaskan dengan diagram sederhana. Dari kanan dulu ada namanya istilah tawallud. Tapi diwakafkan bisa disebutnya tawallud saja. Yang kedua ada namanya qalqalah. Qalqalatun dimatikan jadi qalqalah. Ada namanya tawallud, ada namanya qalqalah. Apa itu tawallud? Tawallud itu adalah bentuk kesalahan. Kesalahan kita malah membaca huruf sukun, tentunya huruf sakinah ya, dengan cara memantulkan. Padahal harusnya tidak boleh. Nah,
Maka ini adalah bentuk kesalahan, tawallud. Kalau qalqalah ini kaidah yang justru harus dipantulkan. Ini kaidahnya kita harus memantulkan. Memantulkan apa? Tentunya huruf sakinah. Jadi yang ini jangan dipantulkan, karena kalau kita memantulkan itu termasuk kesalahan. Kalau yang ini justru harus dipantulkan. Maka ini bentuk kesalahan harus kita hindari. Yang ini harus kita lakukan. Yang ini dihindari, yang ini dilakukan. Contohnya apa? Misalnya jangan sampai mengucapkan lam sukun dalam keadaan dipantulkan. Karena selain 5 huruf ini, apa saja? Ba, ju, di, to, ko. Atau ku, tu, di, ba, ju. Nah, sama aja ya. Siapa yang kutunya ada? Baju di toko atau kutu di baju? Mudah ya menghafalnya, semua sudah paham. Tinggal bagaimana prakteknya. Maka selain 5 huruf ini, kalau dalam keadaan sukun, maka tidak boleh dipantulkan. Kalau dipantulkan, berarti namanya apa? Tawallud. Jadi tawallud ini bentuk kesalahan. Harus kita hindari. Jadi jangan bangga, oh saya mah qalqalahnya tawallud oge nya. Justru jangan. Qalqalah itu iya. Tawallud jangan. Kita harus berusaha membaca huruf-huruf sakinah di Al-Qur'an. Selain 5 huruf ini tidak ada tawalludnya. Berusaha. Sedikit demi sedikit insya Allah kita bisa. Kemudian maka ini jangan sampai dibaca alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, komplit. Paket komplit. Rabbil. Tidak boleh. Alhamdu langsung. Alhamdu. Tanpa ada pantulan. Bagaimana caranya? Tadi kalau kita sudah tahu selain 5 huruf ini harus dihindari. Membaca dengan dipantulkan berarti ketika kita membaca huruf selain 5 huruf ini dalam keadaan sukun, pasti kita waspada, hati-hati. Tadi artinya memang setiap huruf itu harus kita jiwai, harus kita maknai ketika membacanya. Bahkan pertemuan kemarin kita belajar bukan hanya hurufnya tapi vokalnya juga. Dan insya Allah itulah yang akan bernilai pahala, kesungguhan kita. Sebaliknya, ketika yang qalqalah misalnya lam yalid walam yulad. Nah, komplit itu ada 2. Lam yalid, ketika qalqalah jangan ditahan. Lam yalid walam yulad. Nah, normalnya, lumrahnya pasti lebih enaknya kalau kita pantulkan huruf-huruf qalqalah itu. Kalau kita tahan, justru kita pakai tenaga ekstra lagi. Lam yalid walam yulad. Itu gak akan enak secara wajarnya ya. Maka pantulkan saja. Lam yalid walam yulad. Pantulkan saja. Lepaskan saja. Nanti kalau kita belajar di tahsin 2, itu kan ada sifat setiap huruf ya. Maka huruf-huruf yang qalqalah ini dari secara sifatnya dia memang dari segi suara tertahan semuanya. Dari segi nafas tertahan semuanya. Maka pasti ketahan itu, pasti memantul.
Sedangkan kalau selain 5 huruf ini, itu pasti tidak tertahan. Kalau dia mengalir nafasnya, tetapi dia mengalir suaranya, salah satunya. Bisa mengalir nafasnya, bisa mengalir suaranya, bisa dua-duanya. Maka tidak boleh ada pantulan kalau selain qalqalah. Nah, sekarang kita akan latihan huruf-huruf sakinah di sini yang bukan 5 ini, yang sering terucap dengan cara memantul, yang harus kita hindari. Ada apa saja? Wa iz akhadh. Nah, penyakit pertama zal, sukun. Penyakit kedua az, wa, jihim misalnya. Az, sering juga. Contoh lain misalnya, apalagi yang sering? Ghairil mau, boleh. Mau, goin, tidak boleh memantul. Contoh lain, alladzi yuwas wisu. Yuwas, nah, nggak boleh ya. Alladzi yuwas wisu atau ashtatan, nggak boleh. Harus ashtatan karena dia mengalir dari segi nafas dan suara. Ashtatan, tidak boleh memantul. Kalau yang sering saya simak dari kesalahan umum di masyarakat ini ya, lam sukun, kemudian zal sukun, zai sukun, goin sukun. Kalau sin sama shin itu jarang, tapi ada juga. Oke, kita coba baca tanpa tawalud ya. Coba saya contohkan dulu. Wa il akhadna 1 2 3. Wa il akhadna. Sebelah sini 1 2 3. Wa il akhadna. Kanan. Wa il akhadna. Ya. Kalau misalnya masih kagok, wa il akhadna. Aduh, masih ada akhadna. Enggak apa-apa, dipotong-potong dulu enggak apa-apa. Wa il akhadna. Dipotong-potong dulu enggak apa-apa supaya tidak ada sukunnya, tidak ada tawaludnya. Wa il akhadna. Walaupun nantinya kita harus latih bisa langsung kita baca tanpa dipotong. Wa il akhadna. Kemudian berikutnya, saya dulu azwajihim, silakan. Azwajihim. Az, hati-hati, jangan az. Kalau takut ada tawalud, potong dulu. Azwajihim, azwajihim. Habis itu baru disempurnakan, satukan. Azwajihim. Kemudian ghairil maghdu. Silakan. Ghairil maghdu. Nah, itu mah jelas ya. Mage. Kemudian ghairil, misalnya udah kena makhrajnya, ghairil maghdu. Masih ada pantulannya, walaupun sedikit harus kita hindari. Tawaludnya sedikit, bocor sedikit, enggak boleh. Ghairil maghdu, enggak boleh. Maghdu, mengalir. Kemudian ini alladzi yuwaswisu, silakan. Alladzi yuwaswisu. Ya. Alhamdu. Ya. Hari ini kita akan fokus ke memperbaiki tawalud ya.
pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas lebih dalam tentang qalqalah. Silakan volunteer satu ikhwan, satu akhwat. Baca 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa tawalud. Praktekkan. Mangga. Dari Akan. Baca. Nanya tetap 2 harokat. Coba diulang. Ya, terus? Terus? Dari ghairil aja. Ya, terus? Terus? Yang ini? Ya, alhamdulillah. Sang Cakra ya? Nah, udah bagus, alhamdulillah. Tidak ada tawalud. Harus kita usahakan sama sekali tidak ada, 0 tawaludnya. Dari akhwat, siapa yang mau baca? 1 orang volunteer. Mangga, Ibu. Dari sini. Monggo mic, mangga. Ini saya sempurnakan ya. Ghairil maghdubi, ada alif lamnya. Silakan, Ibu. Wa id akhadna. Baik, coba disatukan, Bu. Sudah tidak ada tawalud tapi coba disatukan. Wa id akhadna. Wa id akhadna. Bagus. Azwajihim. Terus? Ghairil maghdubi. Ya, boleh. Terus? Allazi yuwaswisu. Terus? Alhamdu. Ya, alhamdulillah. Seperti itu ya, kita membaca huruf sakinah selain 5 ini, maka jangan dipantulkan. Sekarang kita coba buka mushafnya. Hari ini kita sampai 5.50 ya. Nanti 5.40 kita buka tanya jawab. Juz 30 dulu saja. Coba dibuka surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Kita lihat potensi-potensi tawaludnya di mana saja. Ayat pertama potensi di mana? Ale, hati-hati, jangan. Ayat kedua, male, hati-hati. Ayat ketiga, male, sama. Semua harus dihindari. Kemudian ayat keempat potensinya di mana? Kale faroshile. Kale faroshile, nggak boleh. Kalau mabenya harus dipantulkan. Mabesus. Kemudian ayat kelima, watakunule. Lam ya paling banyak, harus hati-hati. Kal ihenil. Nah itu nggak boleh. Seperti ihdina siro, ihdina nggak boleh. Harus langsung ihdina. Ini pun sama. Kal ihnil, tanpa tawalud. Kemudian ayat ke-6 di mana lagi? Fa'amma man, itu
disamarkan ya. Sakulat. Sakulat itu memantul nggak? Tidak. Jangan sakulat. Kalaupun ada aliran nafas, itu karena sifat ta. Nanti kita belajar di tahsin 2. Ta itu ada aliran nafasnya. Jadi sakulat, sakulat. Jadi yang keluar itu aliran nafas. Tapi bukan suara. Sakulat, sakulat itu pun sedikit, enggak sampai sakulat. Nah, enggak. Sakulat sedikit saja. Tetapi tidak sampai sakulat, bukan pantulan suara. Kemudian berikutnya apa? Di ayat ke-7 ada enggak potensinya? Tidak ada ya, semuanya mad. Kemudian ayat 8 ada? Nah, nun. Nun ada nun. Nun ketika dibaca jelas, berarti kan dia dibaca sesuai makhrajnya. Kalau tidak hati-hati, maka akan ada tawalud. Wa amma man khaffat, man khaffat. Walaupun mungkin terdengarnya nggak terlalu jelas, tapi kalau ada man khof, nggak boleh. Seperti siratal ladzina an'am, nggak boleh. An'am, langsung. Jadi potensinya di nun sukun, hati-hati. Khaffat, tak sukun, hati-hati. Kemudian ayat 9 ada? Fa ummuhu hawiyah ada? Tidak ada ya, itu mad semua. Dan juga gunnah. Ayat 10-nya? Adanya harus memantul. Wa ma adraka ma hiya adro. Nanti tentang huruf sakinah yang dipantulkan atau qalqalah di pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas lebih dalam. Narunha, nggak boleh. Narunhamiyah harus narunhamiyah. Seperti itu ya. Silakan satu orang baca surat Al-Qari'ah, volunteer. Coba praktekkan. Yang tawalud jangan sampai ada. Kalau yang qalqalah maka pantulkan. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan Al-Qari'ah. Mangga Pak. Pakai mic ya? Tawalud ini kebetulan menjadi kesalahan utama saya dari Pak Hermizul yang bimbingan tadi. Gak apa-apa Pak, kita belajar bareng. Coba Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Lebih dipantulkan Pak. Wa ma ad. Seperti kita ngomong depan. De. Adero. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Bagus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsyus. Mabsus. Be. Seperti kita ngomong apa ya? Berat. Be. Mabsus. Coba lagi. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Boleh, lanjut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Terus? Fa amma ma sakulat mawajinuhu. Bagus. Fa huwa fi isatir radiyah.
Ya. Fa amma Wa ditahan dulu. Oh ya. Gunnah. Wa amma man khaffat mawazinu. Zinu. Zi-nya panjang. Panjang. Kemudian maknya wa amman. 2 harokat saja Pak. Jangan terlalu panjang. Oh. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khof. Oh, Tidak boleh langsung. ada tawalud sedikit pun. Coba diulang lagi Pak. Sekali lagi. Wa amma man khaffat mawazinu. Zinu. Oh, ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Bagus. Lanjut. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Wa ma adraka ma hiyah. Terus Narun hamiyah. na-nya 2 harokat. Narun langsung. Narun hamiyah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sutoyo Pak ya. Ya. Terima kasih sudah berkenan membacakan surat Al-Qari'ah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam rangka pembelajaran maka kita harus berlomba-lomba terdepan justru. Jadi karena kita meniatkan kita belajar ini lurus hanya kepada Allah, maka jangan takut salah, jangan takut malu. Kemudian ketika ada kesalahan pun bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk pelajaran hari ini. Jadi kita baru fokus ke tawalud, bagaimana cara membaca huruf sakinah yang bukan baju di toko atau bukan kutu di baju, itu jangan sampai dipantulkan. Caranya gimana? Kalau perlahan-lahan tadi kita potong dulu aja. Goiril bu bi. Kemudian perlahan-lahan kita satukan. Wa il akhadna. Wa il akhadna. Langsung. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 8 menit. Mangga Kang. Itu pelajaran 2, tahsin 2. Nanti ya. Bocorannya nanti. Bocorannya nanti aja. Tadi juga ketika Pak Sutoyo membaca, saya hanya fokus yang sudah kita pelajari saja. Yaitu tanda panjang, tanda gunnah, vokal, dan juga sarang yang sakinah. Jadi kalau tentang ke huruf-hurufnya ada yang terucap belum sempurna, itu nggak masalah. Nanti saja kita pelajari. Karena belajar itu harus sedikit-sedikit supaya nggak pusing. Selanjutnya, ada lagi? Dari Ibu, Bapak ada? Mangga. Ya. Oh. Ya. Itu tebal. Ya. Itu pengucapan tebal dan tipis, baik itu dari pengucapan roh sukun, baik itu dari gunnahnya. Misalnya miu qablik tebal, beda dengan ingkung tipis. Nah, itu tahsin 4. Lebih jauh lagi. Jadi akan semakin saya tahan lagi, Pak. Kalau saya sebagai pengajar ya ingin ngasih tahu semua ya, tapi
ilmu itu harus bertahap. Jadi kita ikuti sesuai alurnya saja dulu. Insya Allah nanti sampai. Kalau ada umurnya ya, insya Allah. Mangga Pak. Qaf ketika tidak sakinah. Oh. Qaf tidak sakinah. Berarti itu masuk ke tahsin 2 makhraj. Pertanyaannya emang semuanya sudah pada expert. Jadi sepertinya kita harus segera hijrah dari tahsin 1 supaya leluasa kita bahas tahsin 2 ya. Kenapa? Mangga. Jadi ditahan dulu Pak ya. Sama, ditahan sama seperti Kang Aul. Mangga Ibu. Oh, mangga. Kalau bisa saya jawab. Huruf baju di toko Ya. kan itu ada huruf qaf ya Pak Ustadz. Yang sering terjadi ketika tadi ba, dal, depan gitu ya. Kalau qaf, nah itu seperti apa? Karena banyak yang kesulitan mumpung masih di ini. Ya. Apalah. Karena ini masih bab sakinah nggak apa-apa. Karena pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam di sini ya tentang pengucapan huruf qalqalah. Tapi kita jelaskan sedikit saja dulu. Jadi ketika 5 huruf qalqalah ini, kalau ba jim dal dia tipis. Kalau to dan qaf dia tebal. Atau kalau pakai kutu di baju, berarti ini yang tebal. Oh, ini tidak kebetulan ya. Ini sudah disusun dengan baik. Ini tipis. Maka kalau yang tipis semuanya abe aje ade, abe aje ade. Berat, jerapah, depan, de. Karena saya pernah juga mengajar seorang bapak berumur sepertinya 50 ke atas. Karena beliau dari Lampung kayaknya Pak, dari Sumatera gitu, dari luar pulau. Jadi dia susah mengucapkan ternyata. Aje. Buruje. Wassama'i dzatil buruje. Buruje. Je. Susah. Tapi ya kalau emang sulit, tapi yang penting dia berusaha, nggak apa-apa. Jadi semuanya harus ini yang tipis. Kalau yang tebal tadi pertanyaan Ibu, maka dia seperti O. Tapi bedanya dia tidak dibuka mulutnya. Karena kalau dibuka mulutnya berarti dia fathah. Ya. Kan sukun itu diam ya tadi ya. Sukun itu diam. Maka kalau dia bergerak berarti dia harokat. Maka ketika kita mengucapkan misalnya khalaqo, itu kita tidak bergerak mulutnya. Beda kalau kita kasih fathah, khalaqo, nah itu bergerak, khalaqo. Kalau pakai fathah. Tapi kalau dia sukun tidak bergerak. Khalaqonakum. Nah nanti itu belajarnya lebih detailnya pertemuan berikutnya. Bocorannya itu dulu Bu ya, segitu dulu. Jadi qaf dan po dia harus tebal. Alpo amahum. Beda dengan dikasih fathah. Ato amahum. Itu kita bergerak. Alpo amahum. Tapi kalau sukun diam, tapi tebal. Alpo amahum. Nah itu latihannya harus ekstra. Insya Allah pertemuan berikutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? 1 menit lagi. Terakhir, mangga, Pak. Yang mana? Oh, ketika wawu sukun. Ya. Oh, ya. Yaumiddin gitu ya. Maka kalau berhubungan dengan huruf sakinah tadi ya, sangat erat Pak ya, dengan tempat keluar aslinya atau makhrajnya yang akan kita pelajari di tahsin 2. Tapi kalau wawu itu saya pernah bilang juga kemarin, dia pengucapannya seperti dhammah. Berarti makhrajnya itu ada di 2 bibir ketika dikumpulkan. Berarti yau, berarti u, nggak mungkin jadi yao. Kalau yao itu nggak sampai mengumpulkan 2 bibir, nggak sampai monyong pasti. Yao harus penuh yau, gitu ya. Yaumiddin. Cukup ya pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Kemudian saya tutup dengan one day one hadis, hadis riwayat Bukhari, yang artinya itu tentang kemuliaan dari orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Orang mukmin yang dia membaca dan mengamalkan Al-Quran, dia seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa? Yang enak rasanya dan juga wangi. Buah utrujah. Seorang mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, dia seperti buah utrujah. Kalau orang mukmin tidak membaca Al-Quran, maka permisalan dari Rasulullah seperti apa? Seperti buah kurma. Kurma itu enak rasanya, manis, tetapi tidak wangi. Berarti kita harus hiasi. Kalau kita mengaku beriman, kita harus hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Kalau orang yang munafik, kata Rasulullah, dia membaca Al-Quran, maka dia seperti tumbuhan raihanah. Tumbuhan raihanah itu wangi, tetapi kalau dimakan pahit. Karena apa? Hati orang munafik itu dia memusuhi Islam, benci sama Islam. Walaupun misalnya tilawahnya bagus, walaupun misalnya bahkan dia hafiz sekalipun, tetapi kalau dia hatinya munafik, dia belajar Al-Quran tapi untuk memusuhi Islam, untuk mencerai-beraikan umat Islam, maka dia tetap tertolak amalannya. Karena bukan lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir, kalau orang munafik dan juga tidak baca Quran, itu seperti buah khanzalah yang tidak memiliki wangi, kemudian juga pahit rasanya. Satu pelajarannya adalah tadi kita sebagai seorang mukmin berarti harus hiasi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah jangan hanya menghiasi dengan Al-Quran, dengan membacanya saja, dengan menghafalnya saja. Karena tadi hadisnya apa? Membaca dan mengamalkan. Jangan sampai kita rajin ngaji, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, tapi amalannya jauh dari Al-Quran. Maka menjadi semangat kita imbangi. Yang kemarin saya bilang 2 sayap ya. Sayap pertama dengan baca dan hafalkan, sayap yang kedua dengan pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Maka insya Allah kita akan menjadi seperti buah utrujah yang tadi diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.